di mana ada pengeroyokan terhadap mobil yang ditumpangi oleh salah seorang kiai ya. Mereka dipersekusi oleh PKI Reborn atau PKI New Generation ya, PKI gaya baru. Dari sekarang celurit asal semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpan di rumah, saudara. Simpan di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan. Bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Jadi kalau ada Unyil dulu datang ke Aceh, saya suka sekali datang. Mengawasi pergerakan dari jauh, takut ada PKI. Ternyata saya kena tipu, saudara. Justru PKI dari keluarga mereka. Takut ada antek Belanda. Saya jaga terus supaya dia tidak ditembakin sama antek Belanda yang ada di Aceh. Setelah saya telusuri, ternyata kakek dia, antek Belanda, Usman bin Yahya. Maka kalau ada oknum-oknum habaib, misalnya dalam ceramahnya suruh ngasah celurit, suruh ngasah badik, lalu kemudian kalau ada PKI, terus menyuruh menghabisi, ini berarti Habib nggak beres ini. Habib ini perlu belajar hukum. Ada vlog yang menuduh saya sebagai PKI dengan mengutip dengan memotong video saya gitu, memframing gitu, supaya saya kelihatan benar-benar PKI gitu. Sebetulnya kurang lebihnya kalau nggak lupa itu, kalau nggak salah itu di depan Kiai Imad, di depan ngaku sendiri dirinya PKI apa? Namanya juga PKI, saudara. Namanya juga lulusan kandang kebo, saudara. Kalau lulusan kandang kebo kalah narasi, ya ujungnya persekusi. Nah, itu kandang kebo gitu. Kalau kebonya nggak bisa memahami sesuatu kemudian geruduk, itu biasa. Nah, itu memang ajaran kandang kebo, saudara. Dari sekarang celurit asal semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpan di rumah, saudara. Simpan di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan. Bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Ini tidak boleh terjadi lagi. Ini harus diakhiri. Maka kalau ada oknum-oknum habaib, misalnya dalam ceramahnya suruh ngasah celurit, suruh ngasah badik, lalu kemudian kalau ada PKI, terus menyuruh menghabisi, ini berarti Habib nggak beres ini. Habib ini perlu belajar hukum. Ada vlog yang menuduh saya sebagai PKI dengan mengutip dengan memotong video saya gitu, memframing gitu, supaya saya kelihatan benar-benar PKI gitu. Sebetulnya kurang lebihnya kalau nggak lupa itu, kalau nggak salah itu di depan Kiai Imad, di depan ngaku sendiri dirinya PKI apa? Ya karena yang minta sahabatku ya aku menanggapi. Karena bukan karena si pembuat konten ya, tapi ini semata karena rasa sayangku sama KRAT pakai Wiradiningrat oke. Jadi ya framing kayak gitu itu kan ya memang dari kelompok mereka entah membela Habib, membela aliran Dajjal itu dah. Tapi ya kan Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu. Jadi ya kan yang sudah kan biasanya kalau memfitnah saya keterlaluan itu berkali-kali gitu. Itu biasanya kan ya celaka sendiri kan, kualat. Ya dulu sih Fahim Mawardi. Jadi ya ini karena atas nama persahabatan saya dengan Gus Bakay, saya ingatkan pada yang dukung konten itu, cabutlah konten itu dan minta maaf.
sebelum Allah menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Polres Kerawang, Bapak Kapolres, Bung Edward, beserta jajarannya, Pak Kasat Reskrim, Pak Kasat Intel, semuanya yang bekerja untuk penegakan hukum di negeri kita tercinta Indonesia. Pertama, saya selaku Ketua Umum BKN, Barisan Ksatria Nusantara, memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polri, Polres Kerawang khususnya, yang telah dan mampu bekerja secara profesional dengan menangkap pelaku pengerusakan dan pengerusakan dan penganiayaan terhadap sahabat bangsa beserta merusak mobil Kiai yang berlogo Nahdlatul Ulama. Kasus ini harus menjadi atensi semua karena gerakan main hakim sendiri, gerakan pengeroyokan, ini tidak boleh terjadi lagi. Ini harus diakhiri. Maka kalau ada oknum-oknum habaib, misalnya, dalam ceramahnya suruh ngasah celurit, suruh ngasah badik, lalu kemudian kalau ada PKI, terus menyuruh menghabisi, ini berarti Habib nggak beres ini. Habib ini perlu belajar hukum. Coba tunjukkan deh, di mana? Di mana PKI-nya, di mana? Dari dulu ngomong PKI, tapi tidak pernah menangkap satupun. Negara kita ini negara hukum. Kalau ada PKI misalnya, ya Anda melaporkan kepada penegak hukum. Jangan menyuruh untuk ngambil core, kemudian ngambil badik, lalu untuk menghabisi mereka. Gak boleh begitu itu. Nah, kalau berkaitan masalah nasab, silakan diskusikan dengan baik, ilmu dengan ilmu. Paham? Kajian dengan kajian, tesis dengan tesis, bukan dengan memprovokasi umat, gak boleh begitu. Nah, maka dari itu, saya berharap kepolisian tidak berhenti di 2 orang. Usut tuntas siapa pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut, dan siapa aktor intelektualnya, siapa dalangnya. Telusuri itu. Saya kira itu kami tunggu gerakan cepat dari Polri, khususnya Polres Kerawang, untuk bekerja dengan sekuat tenaga agar di proses pilkada serentak ini jangan ada huru-hara lagi, jangan ada lagi persekusi, jangan lagi ada penganiayaan. Itu kami mengecam keras dan mengutuk keras. Negara kita negara hukum, maka ayo kita bersama-sama kita junjung tinggi hukum sebagai panglima. Tidak boleh main hakim sendiri, apalagi ngeroyok. Ngeroyok itu perbuatan banci. Terima kasih. Afwan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu TIJ nggak bisa lihat karena kecintaan yang buta, saudara. Cinta saya dulu buta. Nah, sekarang saya nggak mau dengan cinta yang buta. Cinta yang buta itu tidak baik, saudara. Cinta tunanetra nggak baik. Buta mata, buta hati, buta akal sehat, saudara. Itulah cinta saya dulu. Jadi kalau ada unyil dulu datang ke Aceh, saya suka sekali datang. Mengawasi pergerakan dari jauh, takut ada PKI. Ternyata saya kena tipu, saudara. Justru PKI dari keluarga mereka. Takut ada antek Belanda. Saya jaga terus supaya dia tidak ditembakin sama antek Belanda yang ada di Aceh. Setelah saya telusuri, ternyata kakek dia, antek Belanda, Usman bin Yahya. Nah, jadi saya di sini sadar. Nah, ketika saya sadar, saya bertaubat. Meminta ampun kepada Allah, bukan meminta ampun kepada Habib. Bertaubat itu minta ampun kepada Allah, minta maaf sama Habib kalau salah. Jadi begitu, saudara. Tadi malam kita dikejutkan oleh sebuah kabar
di mana ada pengeroyokan terhadap mobil yang ditumpangi oleh salah seorang kiai ya. Mereka dipersekusi oleh PKI Reborn atau PKI New Generation ya, PKI gaya baru. Kalau masalah mereka seperti itu, namanya juga PKI, saudara. Namanya juga lulusan kandang kebo, saudara. Kalau lulusan kandang kebo, kalah narasi, ya ujungnya persekusi. Nah, itu kandang kebo gitu. Kalau kebonya nggak bisa memahami sesuatu, kemudian geruduk, itu biasa. Nah, itu memang ajaran kandang kebo, saudara. Nah, dengan harapan mereka melakukan hal yang seperti itu supaya nanti di yaumil qiyamah diperhatikan oleh Rasulullah, saudara. Karena sudah membela anak cucunya, saudara.